Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sengkolo Pulau Jawa. Cerita ini ditulis oleh Rina Padameretna. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sengkolo Pulau Jawa. Damar Sarwo Segoro duduk di kursi paling belakang ruang kelas. Jari-jarinya menekan permukaan meja kayu, mendengarkan suara hujan yang perlahan membasahi atap sekolah. Cuaca di luar seakan menyatu dengan suasana hatinya. Sepi mendalam dan penuh tanda tanya. Sejak kecil ia sudah terbiasa menjadi anak yang tak terlihat, tidak terlalu pandai, tidak terlalu bodoh. Hanya cukup untuk melewati hari-hari dengan cara yang sama sehari-hari. Jadi kamu mau daftar SNBPTN ke univ mana, Dam? Tanya perempuan yang duduk di bangku depannya. Gadis cantik dengan rambut yang selalu di-curly setiap hari tanpa absen. Damar selalu senang melihat gadis itu, seolah kegelapan di luar sirna karenanya. Ya katanya sih yang di Jawa Barat aja nggak boleh jauh-jauh. Siapa yang larang? Gak ada yang larang sih. Cuma gimana ya jelasinnya? Damar kebingungan bagaimana menjelaskan bahwa seolah-olah di kepalanya ada kewajiban untuk menetap di wilayah itu, untuk menjaga batas yang harus dilakukannya. Kalau bertanya siapa yang memintanya, Damar pun tidak yakin. Ia menatap keluar jendela, memperlihatkan lapangan yang sepi lengkap dengan langit yang muram. Belakangan ini perasaannya tidak enak. Instingnya selalu mengatakan untuk lari dan bersembunyi. Kamu baik-baik aja kan? Baik kok. Percakapan terhenti ketika seseorang datang ke kelas. Seorang pria tua berpakaian jas hitam yang lusuh, dengan sorban putih melilit di kepala. Matanya yang dalam dan tajam seolah tidak sekedar melihat Damar, tetapi menembus jauh dalam dirinya. Seperti ia sedang mengamati sesuatu yang tidak seharusnya dilihat oleh seorang anak muda. Damar Sarwo Segoro. Pria itu bertanya dengan suara dalam yang hampir tidak terdengar. Damar mengangkat kepala. Jantungnya berdetak lebih cepat. Satu kata meluncur dari bibirnya tanpa sengaja. Iya saya. Pria itu tidak berbicara lebih lanjut. Dia hanya menunjuk keluar dan tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. Berjalan keluar dari pintu kelas, di luar sebuah mobil besar hitam dengan lambang Sarwo Segoro menunggu dengan mesin menyala. Damar mengerenyit. Apa ini? Mengapa dia dijemput? Damar meraih tasnya dan mengikuti pria itu, masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat ia keluar, matahari yang tadinya tertutup mendung kini menyembul sejenak, memberikan cahaya yang aneh dan menyilaukan. Langkahnya berat seperti sesuatu yang tidak bisa ia elakkan. Mobil itu melaju dengan kecepatan sedang keluar dari kota Bandung, melintasi tol Padalarang, dan sepanjang perjalanan suasana menjadi semakin sunyi. Damar melirik keluar jendela, melihat jalan-jalan desa yang sudah ia kenal sejak kecil. Tapi ada yang aneh. Pohon-pohon di sepanjang jalan seolah berdiri lebih tinggi dari biasanya. Bayangan panjang melengkung seperti tangan yang ingin menangkapnya. Kemana kita? Damar mencoba memecah kebisuan dengan bertanya pada pria itu. Keringat di keningnya mulai menyembul. Pria itu hanya menatapnya sekilas melalui kaca spion. Purwakarta. Damar terdiam.
ia tidak tahu apa yang harus ia pikirkan. Purwakarta. Bukankah itu tempat keluarga leluhur mereka berada? Tapi kenapa? Apa yang sedang terjadi? Ia merasa seperti sedang dibawa ke dalam dunia lain. Dunia yang terpisah dari dunia sekolah, teman-teman, dan rutinitas harian yang biasa ia jalani. Seiring waktu, mobil yang sudah tiba di Purwakarta itu melaju semakin jauh dari kota, memasuki wilayah yang lebih gelap dan sunyi. Hutan bambu yang rapat mulai muncul dan udara terasa lebih dingin. Sesekali mereka melewati tanda-tanda jalan yang tampak aneh dengan simbol-simbol kuno yang Damar tidak pernah tahu artinya. Tiba-tiba pria itu berbicara lagi. Suara lembutnya mengiris keheningan. Keluargamu tidak pernah memberitahumu apa yang seharusnya kau tahu, bukan? Apa maksudnya? Apa belakangan kau selalu bermimpi buruk? Iya. Panggilan itu sudah datang, Damar. Tugasmu sebagai pewaris sudah tiba. Damar tidak menjawab, hanya merasakan rasa aneh di dalam dadanya. Ada rasa takut yang tidak ia mengerti. Mobil berhenti di depan sebuah rumah joglo tua yang terletak di ujung jalan berliku. Rumah itu besar, tapi kesunyiannya mengelilinginya membuatnya tampak lebih seperti tempat yang terlupakan. Di luar hanya ada suara gemerisik angin yang menggerakkan daun-daun bambu dan suara jauh gamelan yang terdengar samar. Damar turun dari mobil, matanya masih terpaku pada rumah yang ada di depannya. Ini adalah rumah leluhur keluarga Sarwasgoro, tempat yang dulu sering ia dengar cerita-cerita tua tentang kekuatan mereka yang telah menghilang. Tapi ia tidak pernah benar-benar mengerti apa yang dimaksud dengan itu. Di dalam suasana terasa aneh. Tidak ada yang menyambutnya dengan hangat. Semua yang ada di dalam ruangan itu adalah wajah-wajah asing. Meski beberapa wajah ia tahu mereka keluarga besar yang jarang ia temui. Mereka duduk dalam diam, membisu menatap ke arahnya dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada kekhawatiran di mata mereka, tetapi juga sesuatu yang lebih gelap. Sesuatu yang seakan sudah lama mereka ketahui, tetapi tidak ingin Damar tahu. Saya... ada yang bisa saya bantu? Tanya Damar dengan suara yang hampir tidak terdengar. Tidak ada yang menjawabnya, mereka hanya menatapnya, beberapa saling berbisik. Satu-satunya orang yang berbicara adalah pamannya Raksaguna. Wajahnya tegas, matanya tajam dan suaranya rendah. Damar, anak muda ini kita harus bicara sekarang. Ada hal yang harus kamu tahu, sesuatu yang telah lama terkubur, yang kini harus terungkap. Pamannya masuk ke ruangan lebih dulu, lalu berbalik dan menatap Damar di ambang pintu. Sebuah perintah tidak langsung untuk masuklah. Langit di luar jendela mulai berubah kelabu pekat, seolah malam datang lebih cepat dari seharusnya. Angin berhenti, suara jangkrik mendadak bisu. Damar duduk di kursi kayu tua di ruang belakang rumah leluhurnya. Dikelilingi dinding kayu gelap yang berderit halus seperti ada sesuatu yang bergerak perlahan di baliknya. Paman Raksaguna berdiri di sisi ruangan. Tubuhnya setengah tertelan bayangan, hanya mata tajamnya yang menyala seperti bara dalam kegelapan. Wajahnya tidak lagi hangat seperti biasanya, melainkan mengeras seperti batu nisan yang menyimpan rahasia kematian. Apa yang kau tahu dari Sarwasgara? Suara berat yang terdengar dari pamannya seakan-akan terbentuk dari pertanyaan yang dilontarkan untuk hidup dan matinya Damar, penuh dengan tekanan berat dan mendadak. Kita adalah mantan bangsawan masa lalu yang memiliki uang, tanah, dan meneruskan tradisi serta menjaga darah keningratan agar tetap murni. Kau pikir keluarga kita sekedar penjaga warisan tanah, penjaga kemurnian keturunan?
Kau salah, Damar. Kita bukan hanya pewaris, tapi juga penebus. Penebus apa? Pamannya mendekat satu langkah dan ruangan seolah mengerut. Penebus dosa dunia lama. Kita bahkan tidak bisa dibilang manusia, namun tetap saja kita manusia dengan tugas yang sangat berat. Kita menjaga pintu yang tidak boleh dibuka. Hening seolah paman menanti sesuatu kata yang berharga yang keluar dari mulut Damar. Namun Damar membisu seperti kegelapan yang mulai mencerna rasa pedih. Pintu itu telah kita jaga dengan aman. Bahkan sejak pulau ini belum diberi nama Jawa, tapi sekarang sesuatu mulai bocor. Dan kau, sebagai darah utama Kaulah Sarwa Segara, tidak bisa lagi bersembunyi di balik sekolah dan ketidaktahuan. Damar menggeleng perlahan, napasnya mulai berat. Ini gila, Paman. Apa maksudmu? Makhluk itu yang datang setiap mimpimu membusuk jadi ngeri. Kau pikir itu hanya mimpi? Coba katakan, Damar, siapa yang memukulmu ketika kau dipanggil tanpa sebab? Siapa yang menghalau suara langkah di balik tembok kamarmu saat kau masih kecil? Seketika punggung Damar kaku, ingatan itu datang seperti gerimis yang berubah badai. Bayangan besar di kaki ranjangnya, daun-daun berjatuhan dari langit-langit, dan suara lirih yang berbisik dari hutan meski dia tinggal di kota. Mana peliharaanmu, Damar? Aku tidak tahu apa-apa. Kau tahu, panggil dia. Damar memandang sekeliling, udara menjadi semakin menusuk. Embun muncul di ujung jari, di bibir gelas, di bulu kuduk. Bau tanah basah merayap naik seperti kabut dari dalam tanah. Aroma busuk yang samar seperti akar yang membusuk dalam rahim bumi. Dengan apa aku memanggilnya? Paman tidak menjawab. Ia menutup matanya menggumamkan mantra yang terdengar seperti desiran dedaunan terbakar. Ruangan mulai bergetar, jendela-jendela memekik pelan, kemudian dia membuka mata. Aku akan memanggil punyaku, kau panggil punyamu setelahnya. Ia menengadah dan dalam bahasa kuno yang terdengar seperti cabang patah dari air sungai yang menyanyikan ratapan, ia berseru, "Wahai sang jaga kidul, tunjukna rupa sumping kana sewang Kaulah." Dinding belakang mendadak retak dari dalam, dan dari kegelapan muncul sosok yang tidak bisa dijelaskan dengan akal. Terdiri dari kabut kehijauan, tubuh berlapis kulit pohon dan jaring akar yang hidup. Wajahnya kabur, tapi ada lubang-lubang mata yang bersinar bagi dua jamur bercahaya. Nafasnya berembus membawa suara tangis daun gugur. Makhluk itu menunduk kepada pamannya, lalu menoleh ke Damar tanpa bergerak, tanpa suara. Namun napasnya terasa di leher. Damar mundur satu langkah. "Panggil peliharaanmu." Damar menutup matanya. Tidak ada mantra, tidak ada nama, hanya ada satu kalimat lirih, hampir tak terdengar. Kalau kau ada yang menatapku dari bayang, datanglah." Sunyi, lalu bumi berdenyut. Lantai kayu di bawah kakinya retak perlahan. Dari sela-sela papan, akar-akar kecil menjulur cepat, menari liar seperti mencari sesuatu. Udara menebal, cahaya padam, hanya suara seperti ratusan ranting yang patah bersamaan. Sesuatu bangkit dari pojok ruangan yang paling gelap. Muncul tubuh yang besar, membungkuk seperti gunung tua yang terbangun dari tidur panjang. Tingginya lebih dari manusia manapun, kulitnya bukan kulit tapi lapisan tanah basah. Daun kering yang bersatu membentuk daging, dan meski sekilas seperti bulu, tapi beberapa bagian yang membungkus kulitnya adalah lumut hitam yang mencuat. Dari matanya keluar cahaya kehijauan yang lebih redup tapi dalam. Dalam seperti hutan purba yang tidak pernah dijamah manusia. Ia memiliki tanduk rusa yang dijalari dedaunan lengkap dengan cakar berwarna gelap, tajam dan mampu membuat pamannya terkejut, tapi tersenyum penuh kebanggaan yang aneh.
Ucap Damar entah bagaimana Damar mengetahui namanya begitu saja. Ia menatap Damar, tidak dengan kemarahan tapi dengan pengakuan seolah telah menunggunya sejak ia dilahirkan. Pamannya membisikkan sesuatu lebih kepada dirinya sendiri. Dia penjaga pertama, darah asli tidak pernah punah. Lowong membungkuk rendah, satu lutut menyentuh tanah yang tiba-tiba ditumbuhi rerumputan liar. Damar membeku, tubuhnya bergetar, di hadapannya berdiri makhluk yang berasal dari cerita leluhur, tapi kini menjadi nyata dan terikat kepadanya. Lowong belum menghilang. Sosok besarnya berdiri setia di balik Damar, seperti bayangan hidup yang tidak bisa terlepas dari tubuhnya. Raungan terasa lebih sempit, lebih padat, seolah dunia yang Damar kenal telah retak di tepinya. Paman Raksaguna berdiri meraih jaket panjangnya dari sandaran kursi, lalu membuka pintu belakang yang mengarah ke halaman tua. Ayo, belum saatnya kita ke rapat. Ada yang harus kau lihat dulu. Kemana? Ke akar dari semua ini. Lowong melangkah lebih dulu, tubuhnya menyatu dalam bayangan pohon, tapi jejak basah kakinya tertinggal di tanah. Dan setiap langkahnya membuat rumput tumbuh di antara retakan lantai batu. Mereka melewati jalan setapak kecil yang tak Damar ingat pernah ada di halaman rumah keluarga besar ini. Jalan itu tersembunyi di balik pohon sukun tua yang batangnya hitam terbakar separuh, seperti habis disambar petir atau kutukan. Semakin jauh mereka berjalan, udara menjadi semakin berat. Aroma dupa, tanah basah, dan besi tua mengendap di paru-paru. Di kejauhan terdengar suara gemeretak bambu, meski tidak ada angin, hanya kegelapan dan kabut yang mengikuti. Setelah beberapa menit berjalan dalam hening, mereka tiba di depan pintu batu, tersembunyi di balik semak berduri dan lumut. Di atas pintu itu terdapat 3 simbol: matahari akar dan tengkorak dengan mahkota daun. Ini bukan makam, ini mulut. Maksud paman? Tempat ini menyimpan rahasia leluhur kita dan juga dosa mereka. Pamannya mengetuk pintu batu itu dengan telapak tangan terbuka. 3 kali suara ketukan tak bergema, tapi tanah di bawah mereka berguncang halus, dan kabut masuk lewat celah pintu yang mulai terbuka. Bukan ke dalam ruangan, tapi ke dalam tanah. Damar melangkah masuk, Lowong menyusul di belakangnya. Ia tidak berjalan, namun menipis seperti bayangan hutan yang hidup. Lorong itu dingin dan sempit, dindingnya penuh ukiran, tapi bukan ukiran biasa. Ini lebih menyerupai goresan kuku atau tanduk. Bentuk-bentuk setengah manusia, setengah binatang, entitas yang tidak bernama, dan simbol-simbol kuno yang terasa hidup. Di ujung lorong sebuah ruangan batu terbuka, di tengahnya berdiri sebuah pilar hitam, dan di atasnya sebuah benda kecil berbentuk gumpalan akar berdarah berdenyut perlahan. Itu apa? Itu sisa darah perjanjian pertama. Leluhur kita dulu tidak hanya membuat ikatan dengan alam, mereka mengorbankan sesuatu untuk menjaga perbatasan dunia. Mereka menumbalkan perasaan manusia, keinginan untuk berkuasa. Semua itu mereka tanam ke dalam pilar ini. Leluhur kita yang memimpin masyarakat memiliki kedudukan tertinggi dengan segala kekuasaannya, memilih menyerah demi ini semua, memutuskan beban berat untuk perjanjian, menerima bahwa akan ada yang berbeda untuk hidup dan keturunannya, menerima penyatuan lewat darah yang mengikatnya sampai akhir dari dunia. Kenapa kamu membawaku ke sini? Hanya ketiga keluarga yang bisa memanggil penjaga, namun sang penjaga pertama yang ikut dalam peperangan paling awal, saksi dari segala lintas waktu, kekuatan paling murni dan paling kuat, tidak bisa dipanggil oleh keluarga manapun. Tapi ia datang padamu, Damar. Mendengarnya membuat seluruh udara di paru-parunya tertarik, menyisakan kehampaan yang membuatnya nyeri. Merasa selama ini ia terabaikan dan terkucilkan. Kemampuan Lowong bukan hanya karena garis keturunanmu yang istimewa ini.
Dia tidak akan muncul tanpa alasan, tidak bisa dipanggil sembarangan. Ialah yang memilih siapa pemiliknya, dan yang ia pilih itu kamu. Ia memilihmu ketika situasi genting, pembunuhan penjaga telah terjadi, dan kondisimu yang masih asing. Aku tidak tahu apa-apa. Itulah kenapa mereka takut dan kenapa kau harus tahu semuanya sebelum mereka menyambutmu dalam rapat itu. Suara lolongan jauh terdengar di luar lorong. Lalu suara ketukan pelan seperti kuku panca yang mengetuk pintu kayu. Pamannya menoleh, wajahnya mengeras. Kita tidak punya waktu lagi. Golongan lama sudah mencium jejak darahmu, kita harus pergi. Damar menoleh ke belakang dan dalam kegelapan lewang menunduk padanya. Malam menggantung berat di langit, tidak ada bintang, tidak ada bulan, seolah langit menutup wajahnya dari dunia yang tengah retak. Mobil tua milik Paman Reksaguna melaju perlahan melewati jalanan desa yang jarang dilewati. Hutan di kiri kanan seperti merapat, pohon-pohon tua meliuk seolah berbisik satu sama lain, menatap kendaraan yang melintas dengan mata tak kasat. Damar duduk di kursi penumpang depan, tubuhnya diam, tapi pikirannya liar. Setiap kejadian beberapa jam terakhir terus berputar di kepalanya. Lawang, ruang bawah tanah, darah perjanjian, ia bahkan tidak bisa yakin apakah dirinya masih bermimpi atau tidak. Paman, kenapa baru sekarang aku dipanggil? Ayahmu memilihmu jauh dari takdir ini. Dia ingin menyelamatkanmu, tapi garis darah kita tidak bisa bersembunyi selamanya. Dan sekarang waktumu tiba lebih cepat karena satu hal. Karena pembunuhan itu. Itu bukan pembunuhan biasa, korban itu adalah penanda kebangkitan golongan lama. Damar menghela napas, mencoba menelan rasa takut yang menggumpal. Siapa mereka golongan lama itu? Mereka adalah para pewaris ilmu yang ditinggalkan oleh raja-raja penghisap darah. Sekte kelam yang menggunakan santet, pesugihan dan makhluk-makhluk dari bawah tanah. Mereka dulu disapu habis dalam perjanjian Gunung Dieng. Tapi yang namanya dendam lama selalu cari jalan pulang. Mobil tiba-tiba melambat. Di depan mereka jalan berubah. Aspal menghilang, diganti oleh batu-batu kasar yang disusun seperti jalan Majapahit. Kabut mulai muncul dari tanah, tebal dan dingin seperti tangan yang menyentuh kulit leher. Ini dia, tanah pertemuan 3 keluarga. Sebuah gerbang batu menjulang di depan, tua, berlumut dan ditumbuhi akar-akar yang melilit seperti ular mati. Di atasnya lambang 3 keluarga terpahat. Matahari merah untuk keluarga penjaga timur, tanah batu dan akar untuk keluarga barat, lautan hitam untuk keluarga utara. Mereka melewati gerbang itu. Damar bisa merasakan suhu berubah. Lebih dingin, lebih berat, seperti masuk ke dunia yang tidak mematuhi hukum siang dan malam. Sebuah pendopo besar berdiri di tengah pelataran batu, diterangi oleh obor-obor tua yang menyala dengan api biru, bukan kuning seperti biasa. Di bawah cahaya aneh itu, bayang-bayang bergerak liar, tapi tidak ada angin, tidak ada suara. Mobil berhenti. Jangan tunjukkan rasa takut, tapi juga jangan sombong. Mereka bisa mencium kebohongan sepertimu mencium dupa. Damar turun. Di pintu pendopo 2 sosok berdiri menunggunya. Seorang wanita tua berkerudung kain batik gelap dan seorang pria berjas lurik dengan sorot mata tajam seperti elang. Keduanya menatap Damar lama, seolah ingin menelanjangi darahnya lewat tatapan. Dia yang mau manggil Lawang. Penjaga pertama telah bangkit kembali. Wanita tua tersenyum kecil, tapi bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum saat melihat potongan teka-teki terakhir yang ternyata membawa petaka. Kalau begitu, semuanya akan berubah. Suara gong dipukul 3 kali dari dalam pendopo. Pertanda rapat akan dimulai. Tidak ada waktu untuk bernapas ataupun istirahat untuk mereka yang datang dari jauh. Dan Damar melangkah masuk ke dalam dunia yang tidak lagi punya tempat untuk keraguan.
Langkah Damar menggema lemah di lantai batu pendopo. Samar-samar suara angin malam menyeret bau dupa, tanah basah dan sesuatu yang asing. Seolah api yang menyala di obor membakar lebih dari sekedar kayu. Di dalam beberapa sosok telah duduk melingkar. Rapat belum dimulai, tapi tensi sudah terasa seperti benang kencang di leher. Tatapan-tatapan langsung mengarah pada Damar, seperti jarum-jarum jam yang berputar tiba-tiba ke angka yang sama. 3 orang berdiri begitu Damar masuk. Yang pertama seorang pemuda berusia hampir sebaya dengannya. Wajahnya tirus, kulit coklat gelap dan mata tajam menyala merah samar. Ia mengenakan beskap gelap dengan motif serat akar dan memakai gelang dari cakar kijang. Itulah Atma, pewaris muda dari Suraganingrat, keluarga penjaga timur. Di sebelahnya berdiri seorang perempuan anggun namun dingin, rambutnya tersanggul rapat. Kebaya hitam dengan sulaman merah darah di tepi lengan. Wajahnya halus tapi pandangannya tajam seperti sembilu. Namanya Sekar Ayu dari keluarga Jayengpati, penjaga utara. Yang ketiga seorang lelaki tua berdiri diam di sudut pendopo. Tubuhnya kurus dan panjang, kulit keriput seperti dahan tua. Ia hanya menatap Damar terus-menerus seolah ingin mengulitinya dengan pandangan. Tidak satu kata pun keluar darinya, namun hawa dingin terasa dari tempatnya berdiri. Ia dikenal sebagai Empu Wari, tetua keluarga Jayengpati. Paman Reksaguna menepuk bahu Damar pelan. Kenalkan Damar, mereka sesamamu, tapi mereka sudah lama bersiap, sementara kamu baru membuka mata. Dia benar-benar memanggil penjaga hutan pertama itu. Lowong menjawab panggilannya. Sekar Ayu memiringkan kepala. Saraswa Segara terlalu lama diam. Dulu mereka pemegang jalur barat yang kuat, kini malah mewariskan anak kosong. Damar menahan napas, ucapan itu menusuk, tapi ia tahu. Ia memang datang tanpa tahu apapun. Ia bukan siapa-siapa di ruangan ini. Tiba-tiba seorang anak kecil mungkin berusia 10 tahun berlari kecil mendekatinya. Tubuh mungil itu mengenakan ikat kepala merah tua dan membawa kantong kecil berisi batu-batu hitam. "Kamu yang memanggil Lowong?" tanyanya ceria seolah tidak sadar berada di tengah rapat keluarga leluhur. "Namaku Arya. Peliharaanku belum mau keluar. Kata bapak butuh darah segar." Ia mengucapkannya seolah itu hal biasa, seperti meminta gula di warung. Damar hanya mengangguk pelan, setengah bingung, setengah ngeri. Pamannya menunduk ke arah Damar. Anak Jayengpati dari Gariswari. Mereka melatihnya sejak kecil. Damar mengangguk ragu, tapi matanya mencuri pandang pada obor, pada bayangan yang menari-nari di langit-langit. Bayangan itu terlihat seperti Lowong, atau setidaknya seperti bagian tubuhnya. Apakah makhluk itu mengikutinya atau mengawasinya? Suara bel kecil berdentang. Seorang pria tua muncul bertongkat batu dan mengenakan jubah hitam berhias kulit kerbau. Di belakangnya 2 wanita membawa boker berisi bunga dan potongan kayu. Bau kemenyan dan bunga kenangan segera memenuhi udara. Para pewaris. Langkah kaki sang tetua memecah keheningan. Tongkatnya menjejak pelan di lantai batu, menghasilkan bunyi ketak yang terdengar seperti dentang kematian. Saya sangat bersyukur atas kegigihan dan tanggung jawab kalian yang datang. Ia duduk di satu-satunya kursi yang berada di dekat pintu, membuat seolah lingkaran keluarga ini muncul darinya dan berakhir padanya. Ia menggenggam bunga yang diambil dari dalam bokor, merapalkan doa dan meniupkannya ke tengah. Tiupan perlahan, namun bunga berterbangan ke seluruh ruangan, menyamarkan bau dupa dengan wangi dari kenanga. Damar memiliki firasat bahwa rapat telah dimulai. Tirai penutup pendopo digeser perlahan, ruangan kini sedikit terang. Wajah tetua itu kini terlihat jelas. Ia tidak asing.
Damar sempat melihatnya di beberapa upacara keluarga besar waktu kecil, tapi tidak pernah benar-benar tahu siapa dia. Itu Kinawasena, tetua utama Jayengpati. Ia pemegang naskah darah pertama. Damar bahkan tidak sempat bertanya apa maksudnya. Kinawasena membuka kain panjang dari dalam bajunya, menghamparkannya di tengah lingkaran. Lukisan tangan kasar tergambar di atasnya, garis-garis seperti sungai merah yang berujung pada sosok bertaring dan bersayap hitam. Suara Kinawasena berat seperti berasal dari perut bumi. Tanda pertama telah nampak. 3 anak darah mengering dalam semalam. 5 ibu hamil kehilangan rahimnya. Dan 1 lagi mayat yang kami temukan tanpa setetes pun darah tersisa. Suasana di pendopo menjadi lebih dingin, bahkan api obor terasa surut, seolah takut menyala terlalu terang. Yuda dari Suraganingrat mengangguk. Aku melihat tubuhnya sendiri, tidak membusuk, tidak rusak, tapi mata dan lidahnya hilang. Itu pola lama, ritual miwah jiwa, golongan hitam dari era sebelum Pajajaran. Beberapa bayi ditemukan dengan kondisi hampir mati dan berlumuran darah. Rune Wong Peteng, atau yang keluarga besar sebut golongan hitam, telah muncul di lokasi-lokasi sakral. Atma menyerahkan bukti foto yang ia miliki. Damar merasa dadanya sesak. Semua nama dan istilah itu terasa asing, tapi lebih dari itu, ia merasa ditinggalkan. Kenapa aku tidak pernah tahu ini? Kenapa semua orang berbicara seolah-olah mereka hidup di 2 dunia dan aku hanya hidup di 1? Ia melirik pamannya berharap sang paman akan membela atau memberi penjelasan. Tapi paman Raksaguna hanya menatap lurus ke tengah rapat. Lalu suara Kinawasena mengarah padanya. Dan kamu Damar Sarwa Segara, pewaris tanah barat, baru memanggil Leweng dalam mimpi. Damar tercekat, semua mata kini menatapnya. Suasana menjadi berat, dingin, seolah-olah ruh-ruh tua mengelilinginya menanti jawaban. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan. Itulah bahayanya mewarisi garis darah tanpa pengajaran. Tiba-tiba Kinawasena berdiri melangkah mendekati Damar. Ia berhenti hanya sejengkal dari wajahnya, matanya tajam berkabut tapi mengerikan. Apakah Leweng menatapmu dengan 2 mata atau 3? 3. Aku rasa 3, 1 di dahinya. Kinawasena menarik nafas panjang. Seluruh pendopo menjadi hening, bahkan angin pun tidak berani menyentuh. Lalu ia berucap pelan, tapi memekakkan telinga. Kau bukan pewaris biasa. Kau dilahirkan untuk mengisi kekosongan lingkar pertama. Damar terdiam. Paman Raksaguna berdiri. Cukup, Damar belum tahu apa-apa. Biarkan ia belajar perlahan. Tidak ada waktu, mereka membangkitkan Raja Prabu Kalasaraya. Kalau anak ini lambat belajar, kita semua akan tenggelam. Damar menelan ludah, nama itu terasa menusuk di ulu hatinya. Ia tak tahu artinya, tapi tubuhnya merespon dengan ketakutan yang tidak rasional. Raja Prabu Kalasaraya, siapa dia? Tiba-tiba tubuhnya menegang, cahaya hijau keluar dari matanya. Dalam benaknya muncul bayangan. Satu sosok dengan sayap kelelawar yang berdarah berdiri di atas ribuan kepala, meminum dari mangkuk emas yang meneteskan darah segar. Wajahnya gelap, tapi ada simbol di dahinya, 3 lingkaran yang bersatu. Damar terengah, bayangan itu datang seperti kilatan. Secepat ia datang, secepat itu pula ia menghilang. Kinawasena memperhatikan wajahnya lekat-lekat. Kau mulai melihatnya. Tak lama lagi kau akan mendengarkan namanya dalam mimpi. Bersiaplah, kau tidak punya waktu banyak dan jangan pernah menolak ketika Leweng memanggilmu. Yuda berdiri mendekati Damar.
Aku tidak mempercayaimu, Sarwa Segara. Tapi kalau Leweng memilihmu, maka kami tidak bisa melawan kehendak hutan. Damar ingin marah, tapi ia bahkan belum memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu satu hal, malam ini ia tidak lagi manusia biasa. Dan pintu-pintu dunia yang selama ini tertutup telah terbuka. Langit malam tampak lebih hitam dari biasanya. Langkah Damar terayun pelan di jalanan berbatu menuju rumah keluarga Sarwa Segara. Kabut tipis turun dari atas bukit, melayang seperti jaring halus yang menggantung di udara. Jalan desa yang biasanya tenang kini seperti napas yang tertahan. Ia tidak bicara sepatah kata pun selama perjalanan pulang. Pamannya yang berjalan di depan pun memilih diam, seolah mereka berdua tahu kata-kata sudah tidak berguna lagi malam ini. Saat melewati pohon randu besar di pertigaan, angin berdesir keras. Pohon itu mengerang. Bukan suara daun, bukan suara ranting, tapi erangan panjang, dalam dan serak, seperti seseorang sedang ditarik dari perut tanah. Paman, kau dengar? Damar menahan langkah, tapi pamannya terus berjalan, hanya menjawab tanpa menoleh. Kalau kau jawab, mereka akan datang lebih cepat. Damar membeku setibanya di gerbang rumah keluarga Sarwa Segara. Gerbang besi tua itu terbuka sendiri, berderit pelan seperti disambut oleh waktu yang sudah lama menanti. Rumah tua itu berdiri membisu. Ukiran kepala macan dan ular naga tergurat di dinding kayu, menyatu dengan gelap malam. Tidurlah, tapi jangan tutup jendela. Kalau Leweng datang, biarkan dia masuk. Dia tidak akan menyakitimu kalau kau tidak lari. Damar mengangguk pelan. Ia berjalan dengan gontai ke arah kamar. Kepalanya penuh, tubuhnya lelah tapi matanya terjaga. Kamar itu dingin meski tidak ada kipas, tidak ada AC. Angin masuk dari celah jendela yang terbuka. Damar menatap langit-langit, pikirannya berputar. Apa itu Leweng sebenarnya? Apa yang dimaksud mereka dengan lingkar pertama? Kenapa aku? Tiba-tiba lampu padam, tidak ada petir, tidak ada suara listrik, hanya gelap mendadak total. Lalu terdengar langkah. Pelan, berat seperti kuku yang menggores lantai kayu. Damar bangkit, napasnya kini memburu. Ia menoleh ke jendela. Dan di sana dalam kegelapan malam sepasang mata hijau menyala. Dua, lalu satu lagi muncul di tengah dahinya. Leweng. Makhluk itu berdiri di ambang jendela, separuh tubuhnya membludak dari balik kabut. Bulu hitam lebat, mata tiga, dan taring panjang yang bersinar seperti logam. Tubuhnya tidak menyerupai manusia ataupun binatang, lebih seperti perwujudan bayangan dari keduanya. Simbol kedalaman hutan yang terlupakan. Damar mundur satu langkah, tapi tubuhnya gemetar. Kenapa aku tidak takut? Kenapa aku malah merasa terlindungi? Ia sadar yang membuatnya takut adalah hal lain. Leweng menundukkan kepalanya perlahan, gerakannya seperti memberi salam. Dan dalam benak Damar, tanpa suara, tanpa kata, satu bisikan terdengar. Kita satu. Darahmu telah memanggilku. Bahaya telah masuk. Prabu Kalaseraya mengendus jejakmu. Damar membuka mulut, tapi tidak ada suara keluar. Leweng mendekat, napasnya seperti embusan angin gunung. Lembut tapi mengguncang. Lalu makhluk itu mengangkat satu kakinya dan menggoreskan cakar ke lantai kamar, membentuk pola rumit menyerupai lingkaran, bintang dan akar menjalar. Lantai itu bersinar merah dan tiba-tiba bayangan dari luar jendela mengerang. Ada sesuatu yang sedang mengamati rumah dari kejauhan, bukan manusia, bukan juga makhluk biasa. Matanya merah darah dan tubuhnya seperti terbungkus kain kafan yang terbakar. Leweng menoleh dan mengeram rendah. Makhluk itu lenyap dalam asap. Damar terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Leweng menatapnya sekali lagi, lalu dengan gerakan halus ia menghilang dalam kabut.
Dan di keheningan yang tertinggal, Damar mendengar suara sendiri berkata dalam hati, "Aku tidak akan bisa kembali ke hidup lama aku." Damar tersentak terbangun dari mimpi buruknya, tapi ia tidak ingat seperti apa dan bagaimana. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari, Damar memilih untuk sepenuhnya bangun. Ia berdiri mengenakan jaket dan melangkah keluar kamar. Ia tidak menuju dapur, tidak ke ruang depan, tapi langsung ke ruang tengah tua di sisi barat rumah. Tempat yang selalu dikunci selama ini, ruang penyimpanan naskah. Pamannya menyebutnya sebagai ruang leluhur. Waktu ia kecil tidak pernah pamannya memberikan izin masuk. Kini Damar hanya menatap gembok tua itu dan menyadari ia tidak butuh kunci. Yang menempelkan lengan di pintu, cahaya samar yang membentuk sebuah pola kuno muncul di punggung tangannya. Dan gembok terbuka sendiri. Ruangan itu gelap dan berdebu. Bau kertas tua, kemenyan basi, dan logam berkarat memenuhi udara. Rak-rak kayu tinggi mengelilingi dinding, dipenuhi naskah, gulungan lontar, dan benda-benda aneh yang tidak dikenalnya. Damar menyalakan lampu minyak tua. Cahaya kekuningan menari pelan, menyingkap rahasia yang selama ini terkubur. "Darahmu memanggilku." Kata-kata Leweng kembali terngiang. Ia mulai menyisir rak satu persatu, mencari apapun yang menyebutkan namanya, atau makhluk itu, atau Raja Prabu Kalasraya. Sebuah peti kecil menarik perhatiannya, berukir lambang mata 3 sama seperti milik Leweng. Di dalamnya ia menemukan sebuah jurnal kulit dengan cap Es Sarwa Segara. Kalung berbatu hijau gelap, peta tua Pulau Jawa dengan garis-garis tak dikenal. Damar membuka jurnal. Tulisan tangan itu rapi. Halaman pertama tertulis, "Untuk keturunan Sarwa Segara selanjutnya, jika kau membaca ini, berarti penjaga telah kembali. Ingat, kita bukan penyihir, bukan pahlawan. Kita adalah penyeimbang, dan jika Leweng memanggilmu, maka bencana sudah dekat." Halaman demi halaman membicarakan tentang tugas keluarga mereka, menjaga pintu barat tanah Jawa. Tempat batas antara dunia manusia dan dunia tak kasat mata menjadi paling rapuh. Mereka bukan pemilik kekuatan, tapi penjaga segel. Di tengah jurnal, sebuah gambar tangan kasar menunjukkan simbol Raja Prabu Kalasraya. Ia bukan hantu, bukan pula jin. Ia adalah raja dari zaman luka. Masa ketika tanah ini ditutupi darah. Ia dikurung oleh 3 leluhur, Jayengpati, Suraganingrat, dan Sarwa Segara. Tapi darah harus dibayar dengan darah, dan tiap generasi segel melemah. Dengan gemetar, semua ini nyata. Semua hal yang selalu dianggapnya tahayul ternyata warisan keluarganya sendiri. Ia melihat satu catatan tertera tanggal 15 tahun lalu. "Anakku belum siap, aku takut aku gagal mewariskan. Tapi jika anaknya cucuku masih punya darah Leweng, maka ia akan dipanggil di waktu tergelap. Anakku belum siap." Cucuku, itu berarti ayah Damar. Ayahnya tahu dan memilih untuk diam. Damar mengepalkan tangan. Rasa marah, bingung, dan rasa takut bercampur menjadi satu. Tapi ia tahu satu hal, waktunya sudah datang. Lalu di halaman terakhir jurnal tertulis dengan tinta hitam tebal, "Jika 3 tanda telah tampak, termulailah penjaga pusara Sarwa Segara. Ia bukan manusia, tapi ia menyimpan kebenaran terakhir." Damar duduk sendiri di depan, jurnal kakeknya di tangan. Leweng telah kembali ke hutan. Emosi Damar meluap lupa. Marah, sedih, bingung, dan merasa semuanya terlalu berat untuk ia tanggung. Ia menyandarkan kepalanya saat ia menyadari kini angin berhenti. Jam dinding tua tidak berdetak, api di pelita bergetar lalu padam. Gelap total. Ini seperti tadi.
Pikir Damar, tapi kali ini berbeda. Lebih pekat, lebih sunyi. Ia teringat pada pamannya yang menghilang entah kemana sejak sore meninggalkan pesan. Kalau angin jadi sunyi, jangan diam. Ia bangkit perlahan mencoba mencari senter di lemari, tapi langkahnya berhenti ketika suara dari belakang terdengar. Ia menoleh pelan. Tidak ada siapa-siapa. Damar lalu membuka laci, berharap ada benda yang bisa menghadirkan cahaya di tengah kegelapan yang terasa bagai neraka baginya. Suara memanggil namanya terdengar lagi. Kali ini suaranya tercekat seperti manusia yang berada antara hidup dan mati. Nak, Damarku. Kini ia mengenali suara itu seperti suara ibunya yang sudah meninggal saat ia kecil. Bulu kuduk Damar meremang, nafasnya memburu. Ia tahu itu bukan ibunya, itu adalah hal lain. Damar lalu berlari ke arah kamar, tapi jendela terbuka dengan sendirinya. Angin dingin masuk, di luar kabut melingkari halaman, tapi bukan kabut biasa. Itu membentuk sesuatu, bentuk manusia. Badan bungkuk, kepala miring dan mata merah seperti bara. Makhluk itu berdiri di tengah halaman, lalu melangkah. Langkahnya tidak bersuara, tapi setiap ia bergerak kaca pada jendela rumah pecah satu persatu. Bahkan lampu di atas pun ikut meledak. Damar mundur. Ia mencoba menutup pintu, namun pintunya retak, terbelah dan terhempas, menimbulkan bunyi gedebuk kuat di kanan dan kiri Damar. Makhluk itu semakin mendekat, dan tepat sebelum ia mencapai ambang pintu, lewang muncul dari kegelapan. Dengan raungan rendah, makhluk peliharaan Damar menerjang dari samping, menghantam entitas itu. Tapi tubuh kabut itu tidak bisa hancur. Ia memudar lalu muncul kembali. Darah penjaga dibuka. Raja kami mengincar wadah. Suara itu bukan satu, tapi banyak, bergema dari dinding, lantai, dan udara. Entitas itu merangsek masuk, mencoba meraih tubuh Damar yang dihalangi dengan sigap oleh lewang. Lolongan lewang terdengar, sedang entitas itu meraung, berteriak, dan meronta memekakan telinga. Damar yang terus mundur terjatuh, dan seketika darah mengalir dari hidungnya. Tubuhnya menggigil hebat, pandangannya kabur. Lalu satu bayangan kecil muncul dari sudut ruangan. Sosok anak kecil berambut panjang, wajahnya putih, matanya kosong. Damar berbisik, "Kau siapa?" Anak itu tersenyum, bibirnya robek ke telinga. "Aku adalah bekas tumbal yang gagal, tapi mereka akan membuat lebih banyak lagi." Ia menyeringai, darah merembes dari setiap robekan di wajahnya. "Kau yang terakhir belum disentuh, larilah." Lalu anak itu berbalik dan berjalan menuju dinding menembusnya, meninggalkan Damar dalam keadaan pingsan. Beberapa jam kemudian ia terbangun di kamarnya. Lewang duduk di pojok ruangan, diam. Tubuhnya sedikit berasap seperti baru kembali dari tempat jauh. Di dinding kamar tertulis dengan darah, "3 kunci telah dicuri. Sarwa Segara tinggal 1 tanda." Langit pagi di Purwakarta diselimuti kabut kelabu yang berat, seolah malam enggan melepaskan cengkeramannya. Damar duduk di samping pamannya, memandangi keluar mobil. Di balik matanya yang sayu, ingatan semalam terus menghantui. Suara bayangan yang berbisik dari dinding, darah di lantai, dan mata lewang yang menyala dari balik jendela. Tubuhnya lelah, tapi sesuatu dalam dirinya sudah berubah. Ia bukan lagi remaja yang hanya mengenal sekolah dan tugas-tugas harian. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih purba yang kini bergolak dalam darahnya. Mereka menempuh perjalanan naik ke sebuah perbukitan sunyi. Kabut makin tebal dan pohon-pohon pinus menjulang seperti pengawal bisu. Di ujung jalan berdiri sebuah pendopo batu berlumut. Tiang-tiangnya penuh ukiran yang menyerupai wajah-wajah manusia yang menjerit. Pendopo itu sudah ramai. 2 keluarga lain telah datang.
Jayengpati dan Suraganingrat, mereka berdiri membentuk setengah lingkaran di bawah langit-langit kayu hitam yang terbakar. Sekar ayu dari Jayengpati berdiri anggun, rambutnya tersanggul rapi. Tatapannya tajam seperti sembilu, tapi di balik ketegasannya, Damar bisa menangkap sesuatu di matanya, bekas luka masa kecil yang belum pulih. Ketika mereka bersih tatap, Sekar seolah melihat sosok asingnya seharusnya tidak ada di sana. Namun ia tak berpaling, yang menyimpan rasa curiga dan dendam turun-temurun terhadap keluarga Sarwasegara, yang baginya telah lepas tanggung jawab sejak lama. Di sampingnya Atma dari Suraganingrat, lelaki muda bertubuh kekar dengan tato ombak dan gurita menyelimuti lengan, menatap Damar dengan rasa ingin tahu yang disembunyikan. Atma tampak santai, namun gerak-geriknya seperti binatang laut yang sedang mengintai mangsa. Tenang di permukaan, mematikan di dasar. Damar memperhatikan bahwa Atma selalu berdiri dengan posisi menghadap keluar, seolah tubuhnya sudah terlatih untuk membaca arah angin dan ancaman tak kasat mata. Damar melangkah masuk ke dalam pendopo. Udara di dalam lebih dingin dari luar, dan obor-obor yang menyala di tiap sudut memancarkan cahaya biru aneh, seperti api yang menyala di dasar laut. Kinawasena dari Jayengpati duduk di singgasana batu. Suaranya menggelegar meski pelan. Malam telah menelan korban. Korban? 5 keguguran, 2 jasad bayi tanpa mata dan 1 tubuh tanpa darah di Cirebon. Wong beteng. Dia yang paling menarik. Lowong menjawab panggilanmu. Suasana mendadak tegang. Dia bahkan tidak dilatih. Darah Sarwasegara terlalu lama membusuk dalam diam. Paman Reksaguna menahan emosi. Tapi Lowong tidak pernah salah memilih. Darah itu menjawab sendiri. Kinawasena mengangkat tangan menghentikan perdebatan. Tidak penting bagaimana dia bangkit, yang penting apa yang ia bawa. Semua menoleh ke Damar yang menunduk sejenak lalu mengangkat wajah. Suaranya serak seperti tertelan kabut. Aku diserang tadi malam. Suara yang tadinya hening kini pecah oleh suara kengerian, kaget dan sesuatu yang terasa mencekam. Apa maksudmu? Ada sesuatu makhluk dari kabut, berbentuk manusia tapi matanya merah. Kulitnya seperti kain kafan terbakar. Ia menyebut nama Kalasraya dan bilang mereka mencari wadah. Kinawasena berdiri perlahan, obor di belakangnya berkedip liar. Kau melihat bayangan? Bahkan seorang anak kecil muncul. Katanya dia tumbal yang gagal, dan mereka meninggalkan pesan. Ia menunjukkan tangannya, masih ada sisa darah beku di kuku-kukunya, serta guratan luka yang Damar sendiri tidak tahu itu luka dari cakaran atau apa. 3 kunci telah dicuri. Sarwasegara tinggal 1 tanda. Itu tertulis di dinding kamarku. Sekar ayu mundur setengah langkah. Untuk pertama kalinya wajah dinginnya berubah. Atma meludah ke lantai. Sial, kita terlambat. Mereka sudah mulai mencari darah baru. Kalau bayangan pertama telah muncul, maka malam-malam kita akan dipenuhi bisikan. Dan jika anak ini sudah melihat tumbal, maka Kalasraya sudah membuka matanya. Suasana dalam pendopo berubah. Angin mati, api membeku, bahkan suara hutan lenyap. Paman Reksaguna menatap semua yang hadir. Tidak ada waktu lagi untuk saling menyalahkan. Jika kalian menolak darahnya, maka kalian menolak kehendak bumi. Aku tidak tahu siapa aku, tapi jika darahku bisa melawan mereka, aku tidak akan lari. Kinawasena mengagu perlahan. Kalau begitu malam ini kita bergerak.
Kita harus ke hutan Wadah Serengganis untuk Damar, lalu ke Gunung Kendali Sodo. Segel pertama harus dijaga sebelum Kalaseraya menemukan wadahnya. Perjalanan menuju dua tempat itu dimulai saat matahari telah tergelincir ke balik punggung langit. Rombongan kecil itu bergerak dalam keheningan. Damar duduk di dalam mobil tua bersama Sekar dan Atma. Suasana tegang menggantung seperti asap kemenyan yang tidak mau larut. Jangan terlalu sering menatap keluar. Mereka suka menyamar jadi bayangan di balik pohon. Damar menelan ludah lalu menoleh ke arah Sekar. Kau sudah pernah melihat Kalaseraya? Sekar tidak langsung menjawab. Setelah beberapa saat ia berkata dingin. Aku kehilangan adikku karena mimpi-mimpi yang dipenuhi suara gamelan dan air mata. Saat kami menemukannya, tubuhnya kosong seperti mangkuk tanpa nasi. Damar mengangguk, luka itu masih hidup dalam diri mereka semua. Ia merasa untuk pertama kalinya bahwa mereka bertiga adalah anak-anak yang diwarisi kengerian dunia lama yang seharusnya sudah dikubur. Tiba-tiba mobil berhenti di tengah jalan setapak yang sepi. Seekor anjing berdiri diam tapi matanya hitam legam, tanpa pantulan cahaya. Nafasnya seperti asap dan tubuhnya tidak bergerak meski angin menerpa. Paman Reksaguna turun, menggenggam keris kecil dan berbisik. Itu bukan anjing. Damar menatap makhluk itu dalam sekejap. Ia melihat bayangan lain muncul di balik hewan itu. Tinggi, kurus dan melayang. Lawang muncul dari sisi kanan hutan, perlahan dan mengeram. Makhluk itu lenyap seketika dan anjing pun hilang bagai kabut. Ayo jalan sampai Busara. Perjalanan ini bukan sekedar perjalanan. Ini adalah ujian bagi darah kita. Kalau kau bertahan sampai puncak Damar, mungkin kau memang pantas dipilih. Sekar kemudian berdiri melangkah keluar rumah dan bersiul dengan nada ganjil seperti mantra yang sudah dilupakan manusia. Suara itu menggema ke dalam tanah dan dari antara pepohonan muncul sosok besar makhluk mitologi dari masa lampau. Bersisik batu lava, peliharaan Jayeng Patih. Damar mundur selangkah. Itu